Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya bagi kepada 3 bagian. Satu, ini ada kronologis supaya diketahui dengan baik. Yang kedua, kita ada beberapa yang kita urai tentang pengertian musik, pengertian syair, surat Asy-Syu'ara, kan? Pemusik dan sebagainya nanti kita urai. Nah, kemudian yang ketiga, kalau waktunya masih ada, kajian perdana ya Ustaz ya. Oh, jadi sampai jam 12. Ya. Yang ketiga tentang hukum, hukumnya bagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau Allah, kalau Rasulnya seperti apa, dan jangan lupa memahami kalau Allah, kalau Rasul itu seperti apa, dan bagaimana cara memahaminya. Ya, itu 3 bagian yang kita coba akan hadirkan. Bagian pertama, itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah. Ya, kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Siana Dewi itu, ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalik, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda. Kalau pengajian, ngaji, kita belajar, ya, dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis, menganalisis, meneliti, dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja, karena kita bagi dengan cepat. Yang diambil di cuplik itu, diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ, ya, nanti keluar tuh. Itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut, boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana, supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Jelas sampai sini? Nah,
Silahkan tanyakan sama murid-murid saya yang ikut pengajian yang khusus, ya, mereka tahu betul tentang bagaimana keadaan kami saat mengajar dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita bahas inti persoalannya. Apa itu musik? Apa itu syair? Karena konon ada berita Ustadz Adi tidak bisa bedakan antara musik dan syair. Konon, ya. Nah, sekarang kita bedah dulu apa itu musik, apa itu syair, apa itu asy'ara, ya kan? Bagaimana pandangan ulama di dalamnya dan seterusnya. Alhamdulillah khusus hari ini saya bawa cuma 2 kitab saja, ya. Ada banyak kitab terkait itu tapi nanti repot dan keadaannya tidak kondusif. Baik, kita mulai. Pertama, saya akan izin berdiri untuk menguraikan supaya lebih mudah kita bisa pahami dengan baik. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bisa terdengar jelas ya? Ibu-ibu di belakang kedengaran nggak? Tidak, tapi bisa jawab. Tidak kedengaran tapi bisa jawab, ya. Masya Allah. Yuk, tapi ini kelihatan. Masya Allah. Belum saya tulis sudah kelihatan. Tidak kedengaran bisa jawab, belum ditulis sudah kelihatan. Bid'ah itu. Canda ya. Ini saya tulis musik di sini saja. Ini saya tulis syair. Nah, ya. Ini pakai bahasa Indonesia dulu untuk memudahkan. Kemudian yang bahasa Arabnya sini musiqa ini. Yang ini pakai alif lam asy-syair. Kalau syair nanti orangnya. Coba lihat pelan-pelan sini ya, supaya bisa mudah dipahami. Nanti saya turunkan referensinya, teman-teman bisa akses, ya. Kalau bisa handphonenya turun aja, kan ini juga sudah ada di sini dan sudah direkam, ya. Jangan bikin live di atas live, ya, supaya fokus nanti. Lihat sini, kata musik pertama itu bukan bahasa Arab. Saya ulangi, kata musik bukan bahasa Arab. Jelas? Kata musik itu dari bahasa Yunani asalnya. Yunani. Ya. Dari kata musika, musika. Ya. Kata musika ini dalam mitos Yunani diambil dari kata muse. Artinya dewi seni. Dewi seni. Jadi Zeus itu punya dikisahkan dalam mitologi. Mitologi itu mitos. Ya. Bukan yang di online, Zeus online bukan ya. Zeus dalam mitologi Yunani itu punya 9 putri. 9 putri itu disebut dengan Muses namanya, jamak dari kata muse, Muses. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, 9 putri ini terkait dengan seni dan musik, karena itu disebut dengan muse. Misal ada yang namanya Cleo, kan? Itu dewi musik terkait dengan puisi. Nanti ada yang terkait dengan nyanyian, terkait dengan tarian dan sebagainya. Itu 9, ya. Kalau teman-teman mau akses, silahkan nanti cari referensinya tentang ini. Mungkin karena sekarang ini manusianya adalah manusia yang mengandalkan pada Google, ya, googling saja, ya, googling saja nanti arti musik misalnya, nanti keluar tuh. Bahkan kalau Anda misalnya buka Wikipedia pun ada musik, itu keluar tentang pernyataan ini. Singkatnya adalah musik ini bukan dari bahasa Arab. Karena itu di era Nabi SAW, bahkan sebelum era Nabi, di masa jahiliyah sebelum Nabi lahir, kata ini tidak dikenal. Sekali lagi, kata ini tidak dikenal karena ini bukan bahasa Arab asli. Kita tuh kenal kata musik baru kekinian aja di abad-abad ketika Yunani itu banyak diterjemahkan, baik filsafatnya dan seterusnya, terutama nanti ketika berdiri perpustakaan besar Baitul Hikam. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur nanti ya diantaranya itu membuat satu gerakan banyak penerjemahan, maka dihimpun karya-karya Yunani. Dari situ kemudian muncul istilah-istilah datang dan mu'arabah atau musta'arabah, diarabkan, viral di Arab. Jadi ke era Nabi, ke era sebelum Nabi ini nggak dikenal.
Baru kekinian kemudian didapatkan di abad-abad jauh setelah itu, baru muncul kata ini. Jelas di sini? Nah, sekarang padanannya apa dalam bahasa Arab? Kalau ini tidak ada. Padanannya apa? Bagaimana tahu hukum musik kalau katanya aja nggak ada? Silahkan cari kata musik dengan kata musik kok begini di Al-Quran. Satu kata aja, cari. Kalau Anda dapat, saya kasih hadiah haji setiap tahun. Karena tahu saya tidak akan ada. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 menit. Ya, kurang 2 menit lah, 2 hari kan udah banyak tuh. Ya. Tidak akan ditemukan karena memang tidak ada kata ini dalam bahasa Arab di era itu, tidak ada, tidak ditemukan. Cari dalam hadis, nggak akan ketemu. Tidak akan ditemukan. Lalu apa padanan yang terkait dengan makna ini? Sehingga nanti dibawa ke dalam konstruksi hukum. Hukum musik apa? Untuk menjawab itu kan mesti tahu apa yang dimaksud dengan musik, apa turunan definisinya, bagaimana kegiatannya, apa yang senafas dengan itu, kiasnya kemana, analoginya kemana, mana istilah yang serupa dengan ini, mesti dicari. Kalau tidak ada, nggak mungkin kita simpulkan hukum. Cara berpikirnya kan begitu, ya. Maka dicarilah kemudian oleh para ulama, ditemukanlah istilah yang senafas dengan ini, setidaknya punya 4 sampai 5 nama. Sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir sudah ada 5 nama ini, sampai kemudian di era Nabi mendapatkan komentar, pandangan baik langsung dari Nabi apapun terlebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat dan surah khusus. 4 sampai 5 nama ini saya sebutkan satu-satu. Yang pertama al-hida, atau kadang disebut huda, gini. Bisa pakai dhammah, bisa pakai kasrah. Nanti saya sebutkan sejarahnya, saya sebutkan kitabnya, saya sebutkan turunannya. 2 al-ghina. Ghina. 3 ini puncaknya. Asy-syi'r. Satu huda pakai hak kecil ya, bukan hak besar. Hak huda atau hida. 2 al-ghina, ghina. 3 asy-syi'r. Kalau pakai alat nanti disebut dengan azaf. Alatnya disebut dengan ma'azif. Kemudian ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kadang disebut dengan as-sama'. Ini agak jarang, tapi sering kadang-kali dimunculkan dalam beberapa kitab fikih. Al-huda atau hida 1, al-ghina 2, asy-syi'r ini puncaknya 3. Yang keempat kalau pakai alat azaf, alatnya disebut ma'azif. Dan yang kelima as-sama'. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kata ini tidak ada, kata musik ini. Yang ada tuh 5 ini. Dari mana asalnya 5 ini muncul? 1 al-huda atau al-hida. Yuk kita pakai kitab dulu ya, supaya tidak dipahami bahwa ini cuma cerita atau dikarang-karang. Di antara kitab yang paling populer tentang hida atau huda, rujukan para ulama sampai sekarang ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajudz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajudz Dzahab, ya. Karya Al-Mas'udi. Kurang lebih 1850-an halaman. Saya ada kitabnya. Ya, dibagi pada 3 sampai 4 jilid. Yuk kita mulai ya. Hida atau huda asalnya bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mudhar. Siapa namanya? Mudhar. Jadi kalau kita tarik ke atas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab. Ada yang menyebut bin Kilab dulu baru kemudian Murrah ya. Bin Murrah bin Kilab. Muhammad SAW diulangi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Hir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar. Ke-18.
Coba ulangi. Ya. Jadi ini datuk kakek Nabi yang ke atas ke-18. Jadi kalau diurut ke ayah berarti kurangi 1, ke-17 berarti. Nah, Mudhar ini keterangan ahli sejarah yang mencatat, ya, dan tersambung sampai ke atas. Nanti mereka punya rekam yang diceritakan dari masa ke masa. Lalu nanti pada era tulisan dituliskan. Mudhar ini di antara tokoh sosok yang terkenal suaranya sangat bagus dan indah. Satu kali beliau naik atas untanya, lalu jatuh dari unta itu, tangannya cedera, patah. Ya. Saat itulah beliau minta tolong pada orang sekitarannya yang sedang berada di dekat-dekatnya, dan dengan unta mereka minta tolongnya begini, wa yadah, katanya kan, wa itu digunakan untuk meminta tolong. Ada huruf panggilan, nida, itu 14 dalam bahasa Arab, ada 14 jenis. Ya, ada a, ada ya, ada aya, dan diantaranya ada wa. Wa itu khusus untuk minta tolong. Wa yadah, gitu kan? Ya, tolong tanganku patah, tolong tanganku patah. Menariknya, karena suaranya bagus, orang tidak fokus dengan cederanya, tapi fokus dengan suaranya. Yang saking bagusnya, jangankan orangnya, unta-unta sekitaran pada datang berkumpul. Wa yadah, katanya kan, tolong tanganku, gitu kan? Ada iramanya, maka datanglah orang-orang ke situ, fokus kepada suaranya. Nih suara enak banget katanya. Jadi bukan fokus kepada cederanya. Maka dari situlah viral katanya itu wa yadah, ditirulah itu dengan senandung-senandung tertentu, awalnya dikhususkan untuk mengarahkan unta. Ya, karena ketika unta dengar itu makin semangat, makin cepat, makin jalan dan seterusnya. Maka dimodifikasi oleh sebagian orang, ketemulah kemudian irama-irama iqa' dalam bahasa Arab itu. Sampai muncul formulanya. Dari situ formula ini digunakan untuk mengarahkan hewan. Senandung nyanyian yang diarahkan untuk bisa mengarahkan hewan itu dalam bahasa Arab disebut dengan hidaun atau hudaun. Ini asalnya, ini versi 1 ini itu untuk mengarahkan hewan. Dari situ menyebar ke masyarakat luas, kan cepat viral dulu walaupun belum ada Google dan seterusnya. Menyebar cukup banyak, lalu banyak modifikasi. Ya, jadi bentuk formulasi, jadi notasi-notasi yang kalau sekarang disebutnya dengan notasi lah, ya, notasi irama. Nah, mereka bentuk jadi nyanyian umum yang tadinya untuk hewan dibikinlah jadi umum. Bisa untuk orang, bisa untuk menggambarkan ilustrasi sekitaran dan sebagainya. Maka ketika bentuknya dirubah dari untuk hewan saja menjadi senandung umum, itu disebut dengan ghina. Apa namanya? Ghina. Ini yang kita sebut dengan lagu nyanyian sekarang. Terjemahkan dengan lagu nyanyian. Ghinaun. Jelas? Oke, 2. Dari situ, dari senandung itu, kemudian lebih spesifik, sampai itu ada orang yang khusus untuk bisa memeriksa ini polanya benar atau tidak, untuk menunjukkan bahwa ini yang marak di masyarakat kami ini sastranya seperti ini. Kalau keluar dari sini itu tidak disebut dengan bagian dari komunitas masyarakat kami. Maka Allah Az-Zibyani, dia yang mengoreksi. Kalau pengen bikin lirik seperti ini, kalau pengen bikin ghina, formulanya begini. Formula itulah yang kelak kemudian dikenal dengan nama bahar. Bahar. Ya. Ba, ha, ra. Nih, bahrun. Bahar. Jamaknya bukhur. Pakai ha, ba, ha, waw, ra. Bukhurun. Saya pelankan. Ada 16 jenis bahar pada waktu itu. Ada berapa? 16 formula, 16 jenis, ya. Sittata asyar bahran. Contoh. 1 ada yang namanya bahar tawil. Formulanya. Tawil. Ya, disebut tawil karena formulasinya panjang. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu. Formulasinya fa'ulun mafa'ilun mafa'ilu. Fa'ulun mafa'ilun
mafa'ilu. Oh. Ini rumusnya. Jadi kalau ada orang ingin bikin nyanyian dengan menggunakan formula pada masa itu, lalu nanti menghadap untuk dikoreksi benar atau tidak, diantaranya pada An-Nabighah Az-Zibyani, pakai formula ini dicek nanti. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili wa baina dakhuli fahawmali. Contohnya yang punyanya Imrul Qais misalnya. Kalau cocok, bagus, silahkan lanjutkan. Satu baitnya dibikin, 2 bait dibikin, 3 bait dibikin. Kalau formulasi ini menggambarkan tentang 1. Rasa, 2. Pikiran, 3. Informasi yang ada di sekitaran. Saya ingin mengungkapkan lagu dengan rasa yang saya sedang rasakan. Saya ingin menggambarkan ilustrasi situasi sekarang. Lihat Masjid Al-Azhar, langsung bikin lagu, langsung bikin lirik. Musik lagu yang ditampilkan untuk menggambarkan rasa, pikiran, dan ide, itu bahasa Arabnya disebut dengan syair. Ini. Jelas? Awas, hati-hati. Orangnya disebut syair. Syair. Jadi kalau teman-teman klik syair, ya, klik aja syair misalnya, kemudian musik, syair, musik begini. Maka definisi musik syair itu sekarang definisinya musiqa dzatu afkarin. Musik yang mengandung pikiran, mengandung ide, mengandung irama, mengandung rasa. Jadi tidak mungkin disebut syair kalau tidak ada musiknya. Jelas? Syarat musik itu masuk ke dalam syair, syarat disebut syair itu 5. 5 syaratnya. 1, afkar, ide. Ada pikirannya, ada renungannya, ada rasanya. 2, uslub, gaya bahasanya yang betul. Ini timbangannya. 3, fasohah, mesti fasih. Nggak boleh ae, harus runtut. Kemudian yang selanjutnya khayal. 4, ada imajinasi. Sehingga ketika ada daya imajinasi, nggak langsung pada tujuan, itu lebih indah. Dan yang kelima, syarat yang kelimanya, musik ini. Yang kalau dalam bahasa dulu disebut dengan iqa', namanya iqa', ada irama-irama nada. Jadi tidak mungkin disebut dengan syair kalau tidak mengetahui irama, tidak mengetahui notasi yang dalam bahasa sekarang disebut dengan musik. Ya, jadi kalau teman-teman ini belajar sastra Arab, Al-Adabul Arabi, ilmu ini nanti dibahas di 2 cabang ilmu. 2 cabang ilmu ini, 1 untuk membahas notasinya disebut dengan ilmu arud namanya. Arud. Tuh. Ini ilmu keempat tertinggi dalam bahasa Arab. 1 nahwu, 2 saraf, 3 balaghah, ada 3 turunan, ma'ani, bayan, dan badi', dan yang keempat ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu khusus untuk mengetahui dan membuat syair dengan notasi-notasi musiknya. Contoh, kita nggak pakai tawil, kita pakai rojas. Yang tadi diambil dari wayadah, 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 keluarlah rumus mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Keluar dari sini baru dibikin liriknya yang sesuai dengan irama ini. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi fakam tayyumuni ghuzayyilun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walat wali wali ya wailani faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ani qalat lahu hina kadha in hurwadhul muqali kahatan kakaila li tabtabi tabtabuli. Coba ulangi. Itu contoh. Ya. Bisa pakai madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Contohnya apa aplikasinya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu ada iramanya, ada alunannya, ada notasinya. Notasinya itu dari sini ilmunya arud. Jelas? Dari mana tahu itu? Karena ini jurusan kuliah saya. Itu saja. Kami ini spesialisasi, saya ini cinta Quran. Karena saya cinta Quran, saya ikuti jalur ulama. Nggak mungkin tahu dan bisa menafsirkan Quran kalau nggak kenal bahasa Arab. Imam Syafi'i ngajinya bahasa dulu. Imam-imam ulama itu ngaji bahasa dulu. Maka jurusan kami itu bahasa dan sastra Arab.
S1 kuliah saya membahas ini semua, dan saya menulis buku di bidang arud ini, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Saya punya buku, dan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Ini poinnya. Jelas? Oke, teruskan. Nanti dari sini, orang-orang yang ingin membuat syair itu mesti menguasai 5 hal tadi. Afkar, ide, renungan, pikiran. 2 uslub, gaya bahasa yang mengacu kepada ini. 3 fasahah, kefasihan. Yang keempat khayal, imajinasi. Yang kelima musik, iqah, irama, notasi. 5 ini dikumpulkan sejak sebelum zaman Nabi sudah ada dan sudah dilombakan. Ya, ada 4 jenis perlombaan di masa Nabi. Walaupun yang viral itu 3. 1, lomba mengumpulkan harta. Jadi mereka keluar berniaga, nanti di akhir pekan kumpul. Akhir pekannya tuh yang kita sebut Jumat sekarang, namanya Yaumul Arubah. Kumpulnya di tempat hiburan, weekendnya ke tempat hiburan. Apa yang dilakukan di sana? Foya-foya, kemudian bertanding. Yang ditandingkan itu 1, bertanding harta. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang weekend ke tempat hiburan, kemudian update status harta, kumpul-kumpul siapa yang terkaya, itu jahiliyah sudah duluan. Ya. Nanti yang paling banyak hartanya itu disebut tajir. Pedagang. Sudah ada, sekarang juga ada kan? Ya, bahasa kerennya crazy rich kan ya? Ya, ada yang crazy rich, ada yang crazy tanpa risk gitu ya. Nah itu tajir itu asalnya pedagang, karena dagang kaya. Makanya kalau mau kaya orang jahiliyah itu dagang, bukan nipu, bukan korupsi. Sejahiliyah-jahiliyahnya jahiliyah, ya tidak korupsi, dagang, gitu ya, dagang. Nah yang paling kaya disebut nanti tajir, jamaknya tujar. Yang kedua dukun, dukun sudah banyak, ya. Nanti pasangannya ketemunya dengan penyihir, dukun, kahin, penyihir, sahir. Itu lomba bikin mantra. Siapa yang mantranya paling manjur, itu nanti akan diangkat sebagai ketua dukun. Jadi paguyuban dukun sudah ada zaman jahiliyah. Dan ketuanya banyak, betul. Makanya Nabi ketika nanti beliau diutus, dan oleh Allah diwahyukan Al-Quran, dituduh, ini kreasi dukun. Maka dibantah oleh Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Bukan, ini bukan produk sihir. Jelas? Yang ketiga, syair. Syair, ahli syair, ahli musik tingkat tinggi. Kenapa disebut tingkat tinggi? Karena yang ini buat hewan saja. Ini masih umum, yang ini istimewa. Enggak semua orang, enggak sembarangan bisa menguasai ini. Jadi kalau sudah levelnya syair, itu musisi khusus. Dan itu dilombakan. Dilombakan. Dibikin syair ini, kalau sampai 7 bait disebut qasidah namanya. Ya, 1 baitnya itu ada 2 baris. Baris pertama disebut sodrun, baris kedua disebut ajazun. Sodrun, ajazun. Kalau sudah ada 7 disebut qasidah. Di qasidah itu tidak harus pakai rebana. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Nggak harus pakai rebana. Ya, ke Depok Cibubur gitu kan. Dapat uang segepok kecebur gitu ya. Jadi nggak harus pakai rebana. Qasidah itu bila ada bait syair sampai ke 7 jumlahnya disebut qasidah. Kumpulan-kumpulan qasidah disebut dengan diwan namanya. Jadi dari mulai syair pakai bahasa Arab aja biar nggak salah paham. Nanti dari sini muncul qasidah kalau 7. Dari qasidah muncul diwan kalau dikumpulkan. Jelas? Ini dilombakannya di mana? Di pusat hiburan namanya aswaq, suq uqad, suq dumatul jandal. Dan nanti yang paling bergengsi, paling elit perlombaannya di atas Jabal Qubais, di dekat Ka'bah, yang sekarang ada istana raja itu, Jabal Qubais. Ya, ada gunung Abi Qubais, itu ada istana sekarang. Itu adalah tempat prestisius yang menentukan siapa berkuasa. Makanya kalau teman-teman lihat ada istana di atasnya, ini menunjukkan ini yang sedang berkuasa itu pemerintahan ini. Nah dulu yang punya kuasa itu 3 golongan itu. Yang paling kaya, kemudian ada dukun dan tukang sihir, ya, satu lagi ada musisi, penyair di sini. Syair. Dilombakan, yang keempat nanti yang kedudukan, ya, dan seterusnya. Dilombakan, perlombaan ini akan menyeleksi 7 terbaik. 7 terbaik.
7 terbaik ini kalau sudah didapatkan, itu nanti karya mereka 7-7-nya akan ditempel di dinding Ka'bah, dituliskan. Itulah asal mula sejarah nanti kain kiswah yang diganti dengan Al-Quran saat Islam hadir di tanah Hijaz. Asalnya itu bukan ayat Quran, asalnya bukan Asmaul Husna, asalnya itu tulisannya syair semua. Lirik-lirik, lagu-lagu dan sebagainya. 7 disebut mu'allaqatus sab'a. Nanti dipilih pemimpinnya, siapa yang paling hebat, disebut dengan ini syair, orangnya syair, jamak dari kata syair, karena jamak itu lebih dari 2. Ya, kalau 2 disebut mutsanna, ada yang mengatakan lebih dari 1. 1 mufrad single, 2 mutsanna, kan? Yang ketiganya jamak. Karena ini dipilih 7, maka dijamakkan syair menjadi syu'ara. Jamak dari kata syair, syu'ara. Paham? Masuk sampai sini? Masuk. Ini maaf kalau saya terasa lebih kencang karena suara yang di sini dengan ini agak berbeda. Ya, maksud saya supaya kedengaran ke belakang. Kalau yang teman-teman online terdengar itu supaya terdengar yang offline ke belakang. Ya. Jadi bukan karena semangat membara, bukan. Ya. Jamak syair itu syu'ara adalah 7 kemudian dikumpulkan, ditempelkan di dinding Ka'bah, ditulis dengan tinta emas. Main-main, ditulisnya pakai tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, ditempelkan 7 terbaik, namanya al-mu'allaqat as-sab'a. Kalau belajar sastra Arab pasti paham nih. Al-mu'allaqat as-sab'a. Pemimpinnya yang paling viral namanya Imra'il Qais. Imra'il Qais. Gelarnya Amirus Syu'ara, pemimpin para musisi. Gitu. Jelas? Amirus Syu'ara. Kejadian ini berlangsung 150 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi sudah viral dari 150 tahun sebelum Nabi lahir dan berlangsung sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi ini saya terangkan dulu pengertiannya huda, hida, ghina, kemudian syair. Orangnya disebut apa? Syair. Jamaknya apa? Nah, kalau sudah paham sampai sini, Anda mengerti syair dalam bahasa Indonesia beda dengan syair dalam bahasa Arab. Jadi kalau Anda membaca syair dipahami bahasa Indonesia, ketemunya apa? Ya kata-kata yang ada iramanya, sajak. Ya pasti beda dengan musik. Karena pengertian syair dalam bahasa Arab bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Tidak disebut syair, bukan disebut penyair kalau tidak menguasai musik. Ya, kalau sudah syair itu sudah musisi, sudah tahu lagu, tahu notasi, tahu lirik, itu baru disebut syair. Jadi bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Mungkin antum bacanya syair itu dalam yang terbayang di pengertian di kepalanya bahasa Indonesia. Ya, jadi disitulah disimpulkan beda syair dengan musik. Ya kalau bahasa Indonesia emang beda, pasti beda. Ya, musik dalam bahasa Indonesia sekali lagi dengan syair dalam bahasa Indonesia itu kalau kemudian dipertemukan tidak akan ketemu karena tidak sama. Ya, yang syair ini hanya kata-kata, Anda bikin sajak, bikin puisi, disebut syair, ada penyair. W.S. Rendra misalnya, ya, Pak Taufik Ismail misalnya itu penyair. Dalam bahasa Indonesia itu belum tentu jadi musisi. Tapi dalam bahasa Arab disebut syair itu sudah pasti musisi. Sudah pasti itu. Nah, artinya bukan saya yang tidak paham. Mungkin yang sana ya menjawabnya begini, yang di sana melihatnya berbeda, gitu aja. Itu aja. Ya, kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Karena di sana melihatnya dalam persepsi bahasa Indonesia, maka tidak ketemu. Jadi kalau ada yang mengatakan dari dulu orang Arab sampai sekarang misalnya, ya kata syair itu jelas maknanya, ya jelas tidak ada kaitan dengan musik, ini menandakan mungkin cara pandangnya berbeda, informasinya belum masuk. Belum masuk, nanti saya buka di akhir. Ya, saya buka pelan-pelan di akhir. Tapi di sini, maaf Bapak Ibu sekalian, saya juga belajar bahasa Indonesia. Dan saya punya koleksi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia di rumah. Ya. Kita belajar sinekdok, pas prototo, totem proparte sampai ke sini, pengertiannya ada. Apa yang disebut dengan syair itu nggak akan sama. Jadi kalau ada yang menyebutkan ini nggak bisa bedakan antara syair dengan musik,
ya, lalu berkomentar A, B, C dan seterusnya, ini menunjukkan boleh jadi syair yang dia pahami syair dalam bahasa Indonesia. Jelas? Bukan dalam pengertian bahasa Arab. Ya, saya nanti ungkap belakangan saja supaya tidak mengganggu jalannya ta'lim kita. Kalau ini sudah pakai alat, liriknya, notasinya, iramanya diiringi dengan alat, itu berubah menjadi azaf namanya. Ini ilmu nih. Alatnya disebut ma'azif. Ma'azif dari tunggalnya mi'zafah, jamaknya ma'azif. Kenapa dijamakan ma'azif? Karena ada 3 jenis alat yang digunakan mengiringi lirik, mengiringi lagu dan notasi. Apa 3 ini? 1, yang menggunakan tiupan, nai, seperti seruling, nai. Ya, Bapak nai, Bapak seruling. Ya, ada yang menggunakan petikan, 2, dipetik. Itu ud namanya, bukan ud yang minyak wangi, yang petikan. Pernah lihat yang petikan klasik dari Arab yang senarnya cuma 3 atau 2 itu? Nah, itulah ud. Ya. Kemudian dikembangkan menjadi autar atau diserap ke dalam bahasa kita gitar, dari bahasa Inggris gitar. Ya, jelas? Ini yang petikan. Lalu selanjutnya ada yang ditabuh, dipukul. Nah, ini yang viral, yang banyak digunakan. Ya, kalau yang ini biasanya tidak banyak, ya, didapatkan dari wilayah-wilayah Persia dan seterusnya. Kalau di lingkup Arab yang masa jahiliyah sampai ke era Nabi, yang paling banyak itu ini yang ketiga. Walaupun ini ada, ini dikomentari, yang ketiga itu lebih banyak. Yang dipukul, ditabuh. Namanya duf atau dufuf. Ya, jamaknya dufuf. Nah, dufuf inilah yang disebut rebana. Dufuf ini yang disebut rebana. Jadi rebana itu bukan qasidah. Kalau qasidah itu lagunya, liriknya, iramanya, notasinya itu qasidah. Gabungan dari 7 bait. Ya, 7 bait syair. Kalau alatnya disebut dengan dufuf. Kalau kendang, sekarang kan ada rampak kendang macam-macam dan sebagainya, itu zaman dulu sudah ada, namanya tobel. Toblun. Po, ba, lam. Nah, paham? Jadi alat-alat ini disebut apa namanya? Ma'azif. Jelas? Kalau orang bernyanyi, berlagu, berdendang, menggunakan alat-alat ini, walaupun yang dilagukan itu lirik-lirik syair, dia tidak disebut syair, disebutnya azif. Nih, jelas apa disebutnya? Azif. Kalau diperdengarkan, orang mendengar konser lah kalau istilah sekarang, dikonserkan, diperdengarkan, diundang, kemudian dibayar dan sebagainya, maka ketika diperdengarkan itu disebut dengan sama namanya. Nih. Sama. Jelas? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini asalnya. Paham sampai sini? Nah, inilah yang kelak kemudian hari, Bapak Ibu sekalian, dalam definisi orang sekarang nggak kenal gina itu apa. Taunya goni, kaya. Pagoni, orang kaya. Tapi tagoni, nyanyian. Benar kan? Tuh, orang nggak kenal dengan qida. Orang nggak kenal dengan azaf, nggak kenal. Taunya apa? Musik. Nah, kadang-kadang bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak harus selalu sama maknanya. Ya, bisa jadi bisa berubah, bisa berbeda. Ya, misal kita ambil beberapa banyak bahasa yang ditarik ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ke bahasa daerah. Bahkan ke dalam bahasa daerah. Majlis apa namanya? Hah? Majlis itu forum. Ya. Coba majlis umum MPR diartikan sidang tuh. Sidang majlis. Majlis itu asalnya tempat duduk, gitu. Dari kata jalasa, tempatnya majlis, tempat untuk duduk. Ya, tidak harus tempat untuk bersidang.
Majlis Jumat yang mulia gitu kan. Ya, majlis itu dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab. Kalau majlis Jumat, forum Jumatan, padahal asal kata majlis itu tempat duduk. Syair ini itu produk musik dengan 5 syarat tadi. Ketika ditarik ke dalam bahasa Indonesia, maknanya berubah untuk membedakan dengan istilah yang sudah ada di tempat itu supaya tidak sama. Maka berubahlah syair menjadi istilah-istilah yang berbeda dari asalnya dalam bahasa Arab. Paham sampai sini? Di mana ditemukan itu? Nih saya bawa kitabnya, ini tebal sekali nih. Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik, nah, dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini 500, kurang lebih 500 halaman, segini tebalnya. Dijelaskan asal usul ini. Semua diuraikan dari awal sampai akhirnya. Jadi ini bukan karangan pribadi, semua ini ada kitabnya. Dan ini merujuk lagi kepada kitab-kitab lain, dikumpulkan jadi setebal ini. Ya. Nah, kita belum ketemu nih sampai ke hukum. Setelah paham ini, 5 urutan ini, maka pola ini menyebar di masyarakat Hijaz pada masa itu. Kalau masuk Hijaz itu sudah masuk masyarakat Mekkahnya terutama. Sudah? Nanti ada Mekkah, ada Madinah dan seterusnya. Nah, di masyarakat Mekkah pada khususnya wilayah itu mereka sudah punya 6 sampai 7 kebiasaan sebelum ini datang. Ya, sudah punya 6 sampai 7 kebiasaan. Dan kebiasaan ini kebiasaan buruk. Makanya dikenal dengan jahlun, orangnya jahilun, digabungkan jahiliyah. 1, mabuk. Ya. 1 apa? Mabuk. Paling prematur di zaman itu mabuknya 5 kali sehari. Pemula itu Pak, pemula 5 kali sehari. Ya, mabuk lagi, nah itu mabuk lagi terus, mabuk lagi sampai 5 kali. Itu pemula. Ya. 2, pezina. Ya, jadi ada orang yang bahkan kalau sehari nggak zina pusing. Zina itu, ya, khatam zina. Lebih dahsyat. Jadi kalau ada tetangga suami kumpul, ya. Kongko duduk ngobrol. Saya nggak enak sama istri saya juga bosan. Malam tukeran yuk, ayo katanya. Itu malam bisa tukeran. Dan itu ada babnya, bahkan di fikih ada. Itu yang nanti dikecam, itu yang turun ayat-ayat tentang larangan zina. 2. Yang ketiga, nah ini problem. Suka nuduh, suka menjatuhkan, suka menyerang. Haja namanya. Haja. Nah, ini sumber peperangan nanti. Yang keempat, melahirkan keberanian untuk berperang, hamasah. Yang kelima, menjadi profesi untuk meratapi orang ketika meninggal. Jadi ada profesi ahli ratap. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, diundang nih yang profesi ini untuk meratapi aja, itu dibayar Pak. Makanya nanti ada larangan dari Nabi, jangan ratapi orang meninggal, karena itu ada kebiasaan jahiliyah. Jadi bayar orang untuk nangis aja, gitu ya. Nggak tahu sekarang ada apa enggak deh itu. Buat nangisin aja, nangis, dan gitu pulang dapat uang ketawa lagi. Yang keenam, nah ini biasanya di lingkungan pejabat zaman jahiliyah ya, jangan dipotong nih. Itu dibayar untuk muji-muji. Ya, untuk muji aja, muji ya, ABS asal Bapak senang gitu. Jadi ketika muji dapat uang, itu madah namanya. Madah. Nah, saya turunkan ke 6 ini, saya tuliskan. Bismillah. Ini saya hapus bagian sini ya. Ini materi penting sekali nih. Saking pentingnya susah dihapus nih. Sini aja ke bawah. Tolong kamera yang ini difokuskan supaya kelihatan ke atas. 1, yang mabuk-mabuk namanya khamar, buat mabuknya. 2, untuk yang zina, selingkuh, menggoda dan sebagainya disebut ghazal. Yang 3, untuk menuduh, menyudutkan ya, dan semacamnya itu disebut haja. Kemudian yang selanjutnya, untuk dibawa ke suasana semangat berperang dan seterusnya disebut hamasah. Yang selanjutnya untuk meratap-ratap disebut rafa atau ritha. Bisa dengan 2 harakat, ratha'un atau ritha'un. Yang terakhir disebut dengan madah. Muji-muji. Belum ada nuansa agamanya, belum ada nuansa edukasinya, belum ada. Itu semua di sini semua.
Nah, ketika syair itu masuk, lagunya masuk, sudah ada notasi, viral di masyarakat itu, menyatulah dengan 6 karakter ini. Maka digunakanlah syair itu untuk melengkapi kegiatan-kegiatan ini. Dari mulai lagu yang tidak pakai alat musik, sampai dengan lagu menggunakan alat musik. Jadi supaya lebih masuk dan jadi kalangan elit, kapan disebut elit orang jahiliyah? Kalau mabuk, kalau mabuknya ada lagunya. Mabuknya ada syairnya. Kadang disertai alat musik. Nah, syair-syair yang dilekatkan pada aktivitas mabuk disebut khamriyat namanya. Apa namanya? Khamriyat. Misal saya bacakan yang paling viral. Kalau Anda belajar nanti di jurusan sastra Arab, nanti pas masuk bab syair, pendalaman syair, itu ada syair yang sangat populer tentang khamr ini. Syairnya Farazdak. Hayyam bina ila khamrin muskirina, fawailul lil musallina wa laysa lil muskirina. Gitu kan? Mari kita mabuk-mabuk, karena yang celaka itu orang yang sholat, karena Tuhannya berfirman, celaka untuk orang sholat, wailul lil musallin, bukan celaka untuk orang mabuk. Itu saking jeleknya tuh. Ada. Itu khamriyat. Ya, mereka mabuk itu pakai lagu, ada yang diiringi dengan alat musik ma'azif. 2. Ini yang kedua itu untuk merayu perempuan, untuk selingkuh, untuk zina, itu pakai ghazal. Jadi kalau cuma merayu biasa itu nggak keren. Kapan menjadi keren? Ketika bikin lagu, bikin syair dan seterusnya. Begitu dibikinkan, itu langsung perempuan tertarik, bisa zina seketika. Itu ghazaliyat namanya. Ini bukan, jauh sekali. Ya, hati-hati, jangan salah berpikir. Ya, ini ghazaliyat. 3 haja itu sengaja untuk nyerang. Ya, untuk persiapan, merendahkan, menyudutkan, menghantam. Itu jadi istimewa dan terasa hancur martabat kalau diserangnya pakai syair. Ya, itu bisa menembus dalam komentar Nabi nanti, menyerang menggunakan haja ini, itu bisa menembus lebih cepat dibandingkan anak panah yang melesat. Itu komentar Nabi, dan itu ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, nanti saya berikan referensinya. Kemudian ini hamasah. Hamasah ini biasa disertai dengan genderang. Ya, dengan satu yang dipukul, ditabuh itu, ya. Itu biasanya persiapan kalau mau perang. Teman-teman pernah lihat nggak kalau film kolosal itu ada yang ditabuh itu, genderang besar, bung 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 bung. Di Arab itu bukan cuman dulu dengan genderangnya, tapi ada lagunya, ada liriknya, ada syairnya, ada qasidahnya. Ya. Dan nanti kedepannya menjadi mars. Mars itu kalau tentara-tentara itu mau menyerang itu, masa-masa Turki Utsmani itu kan ada Janissary itu. Coba lihat himnenya deh. Kalau sudah kedengaran itu keadaannya, musuh itu jadi gentar. Itu asalnya hamasah. Sudah ada. Kemudian yang kelima itu ratha, untuk meratapi yang tadi saya sampaikan. Ya, itu pakai lagu. Profesi peratap itu akan lebih keren dan harganya jadi mahal, bayarannya tinggi kalau dia punya lirik, punya lagu dan dia masuk di bidang itu. Itu lebih tinggi dan dibayar. Yang terakhir madah, untuk muji-muji. Nah, itulah masuk ke lingkup masyarakat jahiliyah, sehingga ketika dipakai oleh mereka, kata-katanya tidak bermanfaat, dan kadang mereka bahkan kumpul, ini poinnya, ketika Nabi diutus berdakwah menjadi Rasul, bahkan sebagian profesi mereka itu digunakan untuk menghantam Al-Quran dan menghantam Nabi. Contoh, siapa aja tokohnya, ini saya bacakan. Referensinya, coba di kitabnya yang paling gampang, Tafsirul Munir, karya Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu yang paling baru sekarang. Ya, saya bisa sebut yang lain seperti At-Tabari juga ada. At-Tabari juga ada. At-Tabari itu yang paling klasik, tafsir kalangan salaf. Yang paling awal-awal itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, 16 jilid. Ya, itu tafsir kedua setelah Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu tafsirnya singkat-singkat, jelaskan kata. Nanti metode ini ditiru oleh yang tafsirnya Jalalain. Kalau At-Tabari setelah itu agak panjang, menyampaikannya Quran, hadis, riwayat. Itu 16 jilid. Metodenya di copy paste oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. 16 dijadikan 2 sampai 3 jilid. Lalu kemudian ulama kontemporer menghimpun itu semua, digabungkan jadi informasi. Contohnya yang Tafsirul Munir tadi, juz 9. Ya, saya sampaikan karena saya sudah baca. Contoh tokohnya siapa saja? 1, An-Nadhr bin Al-Harith, yang hidup di zaman Nabi terus sampai nanti mencela dan sebagainya. Ya. 1, An-Nadhr bin Al-Harith.
Dua. Hubairah, bukan Huraibah, Hubairah. Hubairah bin Abi Wahab. 3. Ibu mungkin belum banyak tahu ini, Bu. Tahu nggak? Belum kan? Belum saya tulis kan? Ya. Al-Aura. Bu tahu nggak Aura itu siapa? Aura tahu siapa? Kalau Abu Lahab tahu siapa? Ya? Istrinya Abu Lahab itu namanya Aura. Dan istrinya Abu Lahab ini adalah seorang penyair. Penyairnya bukan bahasa Indonesia, penyair bahasa Arab. Artinya musisi juga, tahu musik, tahu lagu dan sebagainya. Ini mereka itu kadang kumpul-kumpul hanya untuk merencanakan bagaimana menyerang Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bikin lirik, ya, disatukan jadi lagu. Karena keluar dari suara yang dikatakan hadis. Ya, sesuatu yang dikumpulkan tidak ada manfaatnya disebut lahwun. Jamaknya, ya, jamak dari kata lahwun, kalau ke alat itu disebut malahi. Malahi. Kalau ada alat-alat ma'azif itu dipakai untuk kemaksiatan seperti tadi, maka itu disebutnya malahi. Kalau ada lirik, lagu, notasi disampaikan untuk memalingkan dari Al-Quran dan ketaatan pada Nabi, itu disebut lahwal hadis. Ya, maka turunlah Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-6. Ketika mereka kumpul-kumpul ingin menyerang Nabi, maka disitulah turun kemudian jawaban dari Allah langsung. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Itu asalnya. Ada di antara orang itu sengaja menukar akhiratnya, bahkan sengaja dia, ya, mengadakan konser untuk supaya dapat sesuatu, dan yang lebih tinggi dari itu adalah supaya orang tidak fokus dengan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak kenal Allah. Jadi menampilkan musik, lagu khusus untuk mencela Nabi. Bahkan ini Aura ini, ya, laknatullahi alaiha, karena hammalatul habab gelarnya di Quran. Ini Aura ini menyebut Nabi itu tidak dengan nama Muhammad. Waliyadzubillah, disebutnya mudzammam. Nggak mau nyebut Muhammad. Nggak mungkin orang itu mencela itu dengan bahasa yang baik, nggak mungkin. Muhammad itu kan yang bagus, yang taat, yang soleh, itu Muhammad. Kan nggak mungkin mau menghina si soleh, kan nggak mungkin. Si baik kan nggak mungkin. Maka dirubah menjadi mudzammam. Itu yang bikin siapa? Aura. Dan dia bikin lagu tentang itu. Nah, di kitab-kitab tafsir yang ketika menjelaskan tentang ini itu ada. Jelas sampai sini? Nah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka nyerang Nabi, mereka nyerang, ya, Quran. Maka turunlah ayat-ayat untuk mencela mereka. Bahkan sebagian nuduh itu Quran itu produk syair juga karena ada iramanya. Nanti kita terangkan di akhir, ya, kita terangkan di akhir saat bahas hukum. Maka apa yang mereka katakan? Itu syair juga. Turun ayat, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Tiap malam Jumat kita baca Yasin. Paginya Al-Kahf, gitu kan? Tidak pantas Muhammad itu bikin syair, bikin lagu, bikin musik dan sebagainya. Enggak pernah kami ngajarin begitu, kata Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma. Quran itu bukan produknya syair. Ya, gampang cara ngeceknya. Kalau produk syair pasti akan sesuai dengan irama 16 itu, Bakar itu. Kalau di luar 16 sudah pasti bukan syair. Ya, syair itu 16 itu, ada iramanya, notasinya dan seterusnya 16 itu. Kalau bukan itu sudah pasti bukan syair, dibalikan lagi oleh Allah. Kan kamu yang bikin dengan alif, dengan lam, dengan mim, alif lam mim. Tuh kan? Kamu yang bikin syair dengan itu. Coba cek sama enggak? Enggak ada yang sama. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Quran itu bukan musik, bukan syair, firman Allah, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Makanya bukan syak tapi raib. Raib itu ragu sambil nuduh. Ya. Kayaknya Ustadz Adi tidak menguasai bidangnya deh. Emang itu Ustadz itu memang cuma pandai retorika. Nah, itu meragukan sambil nuduh. Itu raib namanya. Jelas? Nah, ini contoh ya, contoh saja, nggak ada kaitan dengan apa-apa. Nah, ini 16 ini dipakai, ini turun ayat merespon. Respon tertingginya apa? Ketika banyak mereka menyerang dengan karya, dengan lagu, musisinya pada nyerang, turunlah Asy-Syu'ara itu. Surah ke-26. Khususnya dari ayat 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
turun dari ayat 224 itu. Ya, wasyu'ara. Problemnya di mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Nih buat ngetes nih begini. Apa artinya Iqra? Bacalah. Wahyu pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba buka Quran surah 96 ayat 1, lihat terjemahan, bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Iqra dengan utslu katanya beda nggak? Beda, terjemahannya sama. Yang satu bacalah, yang satu lagi pun bacalah. Silahkan cek. Kalau katanya beda, kenapa kok bisa terjemahannya sama? Dibaca terjemahan, kalau ngajinya pakai terjemah nggak akan ketemu. Iqra, utslu itu beda. Kalau iqra dari qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan iqra. Asal katanya membaca tanpa menuntut memahami, yang penting baca. Mau paham mau tidak silahkan. Ini Budi, ini bapak Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi, itu temannya Budi. Ya, yang penting bisa baca. Perkara Anda kenal Budi atau tidak, siapa tetangganya, itu urusan lain. Nah, itu iqra namanya. Kalau sudah tilawah, utslu itu artinya baca dan pahami yang dibaca itu. Amalkan setelah paham itu. Ketika awal ayat turun wahyunya pakai Iqra, kenapa bukan utslu? Karena Nabi itu jangankan bisa paham, baca aja nggak bisa. Maka kata para ulama, li ta'kidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan sifat umminya Nabi Muhammad yang jangankan paham, baca pun tak bisa. Kalau ayatnya utslu, salah ayatnya. Ya, Allah nggak mungkin salah, maka turunnya Iqra. Setelah banyak bacaannya diikuti, dipahamkan, diajarin sholat, maka turunnya utslu, pakai tilawah. Diajarin Nabi jangan cuman baca tapi pahami yang dibaca. Ini maksudnya kenapa begini, diajarkan ke sahabat. Makanya Abu Bakar ketika takbir baca Allahu Akbar, saking pahamnya itu sampai bergetar, haru, nangis, baru takbir karena pakai tilawah. Nah, umumnya sekarang baru pakai qiraah, takbir nangis juga karena tahu imamnya Ustadz Zaki panjang nih bacaannya. Nah, ngajinya kayak begitu. Contoh lain, Al-Baqarah pembuka, Alif Lam Mim. Lanjut, Dzalikal kitabul la hudalil. Buka mushaf. Dzalikal kitab itu diterjemahannya kitab ini. Kitab ini, Pak. Yang belajar nahwu aja, yang paling standar tahu dzalika terjemahannya apa? Itu. Kalau ini hadza, kok bisa kitab ini? Apa salah terjemahan? Tidak, ngajinya pakai balaghah. Itu belum lengkap asalnya, karena memang terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu mengambil keumuman makna supaya minimal tahulah gambaran umumnya begini. Dzalika itu kalau di balaghah singkatan dari dzanya hadza, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Paham? Tidak. Dza hadza artinya ini, li lamul bu'di jauh, ka kaful khitab kamu. Saat Quran diturunkan mereka menuduh Nabi, ini produknya Muhammad, ini karyanya Muhammad, ini produk budaya, ini produk syair. Jawaban dari Allah turun, dzalikal kitab, dza kitab ini, li jauh, ka dari apa yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu tuduhkan. Kalau tidak punya hujah, nggak punya ilmu, jangan nuduh, kata Allah. Makanya pakai raib, bukan pakai syak. Syak itu ragu saja, nggak ada tuduhnya, 50-50. Kalau sudah nuduh dan ragu pakai raib, la raiba fi, sudah nggak punya hujah, nuduh, itu raib. Orang sekarang tidak tahu raib, taunya apa? Syak saja, maka ditambah sangka, nuduh sambil nyangka, maka syak plus nyangka jadi syak wasangka. Tuh, pernah dengar itu? Nah, itulah ngaji, itulah ngaji. Jadi kalau kita lihat Asy-Syu'ara diterjemahkan, di terjemahan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya aja penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Yang memang nggak akan pernah, Joni. Ya.
Karena ulama dulu tuh sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Ya, jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustadz katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Jadi masalah gitu. Ya kan ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian di soal yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Ini kan problem. Tapi kan jadi ustad. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya tuh membahas bukan karena ini siapa. Kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini. Kan jadi masalah gitu. Bagi saya nggak ngaruh. Saya tuh tidak terlalu, maaf ya, tidak terlalu berkepentingan. Anda mau datang mau tidak nggak ada masalah. Ada orang nggak ada masalah. Ada satu orang yang ngaji cuma anak saya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, antum kalaupun mau ngaji dengan siapapun silakan. Kan saya sering rekomendasikan ngaji dengan si fulan, di Al Azhar ada siapa aja, ikuti. Jangan lihat siapa, ambil kalau baiknya ada, ambil, mendekatkan pada Allah, pada Rasul, ambil. Kalau tidak sepakat jangan mencela. Ini pun jangan dicela. Nggak boleh begitu. Dan saya tidak tersinggung kok, nggak apa-apa. Ya, kan hisabnya di hadapan Allah nanti saat kembali. Ada yang menyebut Adi Hidayat dicoret mukanya Yahudi. Wah, ini Ruwaibidah dan sebagainya. Enggak apa-apa. Nanti saat kembali pada Allah masing-masing dibuktikan. Ya, biasa saja. Justru kita itu kalau dicela itu berarti sesuai fitrah. Fitrahnya kan begitu, pasti dicela kan? Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Adi Hidayat itu siapa gitu? Masa nggak mau dicela? Ya kan? Paham nggak sampai situ? Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Nggak boleh. Ya, jangan menjatuhkan orang, enggak boleh. Ustadz itu jangan dicela. Mungkin ada kelebihannya, ada baiknya, ada segmennya yang bisa belajar dekat dengan Allah di situ. Itu yang terbaik itu begitu. Paham sampai sini? Saya pernah mengatakan kalau Anda belajar dengan saya dan ilmunya hanya digunakan mencela orang lain, saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Betapapun orang itu mencela saya, biarkan saja. Nanti saat kembali pada Allah ada hisabnya masing-masing. Ya, saya bukan pengagum hukum positif dalam arti begini, jangan dipotong lagi nih. Pasti. Dalam arti sedikit-sedikit perkara akan tidak, bukan. Kecuali kalau udah masalah Quran, masalah Allah, masalah Rasul, baru saya turun. Kalau cuma Adi Hidayat ngapain? Itu kan kalau hukum positif kena semua tuh. Ya kan? Pencemaran nama baik, fitnah, apa kena semua. Pasalnya pun lengkap itu, bisa 6 tahun penjaranya. Ya, tapi kan untuk apa? Masa muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara kok menjatuhkan orang? Kan tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya. Paham sampai sini? Nah, dari sini ketika turun ayat tadi wasyu'ara ayat 224 khususnya, ya sampai ke ayat 225-nya, sebelum masuk 226 khususnya 227 khususnya, itu datanglah para musisi, bahasa sekarang nih. Bahasa sekarang.
Kalau terjemah bahasa Indonesia para penyair. Kalau bahasa Arab aslinya para syu'ara yang memang mereka itu sudah masuk Islam. Bahkan mereka banyak hijrah ke Habasyah. Ada di sekitaran Nabi, sering membela Nabi. Kalau Nabi dituduh, direndahkan, dicela, turun Hasan bin Thabit. Bikin syair membela. Kalau dihantam Nabi, turun Abdullah bin Rawahah. Balik membela. Turun Ka'ab bin Malik, balik membela. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, Anda kan tahu Allah Maha mengetahui profesi kami ini apa. Kami kan sama dengan mereka profesinya. Sedangkan Quran turun ayat celaan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, banyak penyimpangan dari para musisi itu. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Kenapa enggak kamu perhatikan kadang pekerjaan mereka sia-sia. Datang cari inspirasi dulu ya, turun ke lembah macam-macam, lupa dengan keluarga, lupa dengan adab, lupa macam-macam. Yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh. Apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah. Saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul, itu sudah pasti. Minum-minum itu pasti. Zina itu pasti. Makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra. Pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan yang malahi. Makanya tafsirnya ayat al-malahi gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan satu konteks, satu gabungan. Ya. Harir itu kan diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Kemudian ma'azif, kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan zinanya halal, ya kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik, ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram sogoir. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan? Pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh. Datang ke situ pakaian perlente, gitu kan? Lalu lenga macam-macam lah gitu ya. Musik kan ada kan? Udah itu kan zina. Benar nggak hadisnya? Benar, dan marak sekarang itu maksudnya. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya. Ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musiqa fi dhawil Quran was sunnah. Fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini disampaikan. Cuma mau baca nggak? 222 halaman lebih. Sampai dalilnya. Nah maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wa dzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di madzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan ada hidayah. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasoro itu siapa di antara mereka yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang, ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Ayo coba. Coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani nggak? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Coba bilang haram. Ya, gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Maka ulama melihat. Lalu hadisnya bagaimana?
Ini di halaman 61-62 diruntut di sini sahabat-sahabat Nabi mana yang bahkan sering mendengarkan lagu itu. Jenis lagunya apa? Diruntut. Oh, pernah dipakai saat pesta pernikahan, bahkan rebana dipukul. Oh, ini pernah ada, bahkan ada beberapa sahabat yang ada orang budak sedang main gitar itu, lalu melakukan, didengarkan oleh dia. Sampai yang satu komen, ya, dijawab apa? Lihat dulu, sampaikan dikasihnya begini. Ini lengkap di sini dialogkan. Dengan kitab-kitabnya, sumbernya di mana dan sebagainya. Lebih daripada 70 orang yang fiqh di sini menyebutkan. Tapi yang mana? Yang haram juga ada. Yang bolehnya seperti apa? Supaya apa dijelaskan ini? Supaya ngerti. Jangan sampai terjebak pada yang haram. Jangankan yang pakai alat, yang tidak pakai alat pun kalau memalingkan dari ketaatan pada Allah, haram hukumnya. Antum tahu ada di masa sahabat orang munafik itu baca Quran dihukumi haram oleh ulama. Bahkan Quran. Kenapa? Karena dia saking bencinya dengan Nabi Muhammad, pura-pura masuk Islam, dia munafik. Dan Anda bayangkan, dia hafal dari Al-Quran dan jadi imam. Jadi imam, hafal Quran loh. Dan yang dia baca selalu surat Abasa. Abasa itu kan pelurusan Allah kepada Nabi dengan sifat maksumnya. Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam sampai berpaling. Anja'ahul a'ma, sampai orang-orang yang datang matanya tidak melihat, engkau abaikan. Ya, itu bukan celahnya Nabi, bukan. Nabi itu melihat fokus dakwah secara fikih. Lalu Allah jaga dengan sifat maksumnya, semua harus dirangkul. Tapi orang munafik ini memahami ini ayat celaan terhadap Nabi. Maka apa yang terjadi? Dia baca itu terus, ya, niatnya apa? Untuk menjatuhkan Nabi. Umar tuh sudah gregetan, selesai saya bunuh nih orang, katanya. Umar. Dan itu viral, ada di kalangan, di buku-buku ini ada, dibahas. Kalau kita ngaji sampai situ kita tahu tuh, oh ini maksudnya ini. Kenapa disebut malahi? Malahi itu dari kata lahun, yang melalaikan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini, hati-hati kalau yang musisi jangan sampai terjebak ke sini. Orang lupa dengan Allah, bikin lirik mencela, bahkan mencela Quran, mencela Islam, itu haram. Atau isi ini nih. Ghazaliyat, zina, cinta satu malam, pasti haram. Ya, pasti haram, enggak usah ditanya lagi itu. Pasti haram. Maaf ya. Maaf. Yang nyanyi maaf tuh, dikoreksi. Lirik koreksi. Ya. Tapi kalau kita bawa ke orang-orang yang melestarikan sifat halalnya tadi, apalagi di komunitas, memang komunitas itu komunitas musik. Eropa, Amerika, macam-macam. Saya punya teman saya mufti di Kanada. Mufti di Kanada, salah satunya. Ya, namanya Profesor Ahmad Slimi, keturunan Maroko. Itu cerita sama saya, Syekh Adi, Masya Allah. Ya, saat Justin Bieber macam-macam nyanyi dan sebagainya, ini anak muda tuh banyak tergerak dan sebagainya. Tapi ketika Maher Zain, macam-macam, bikin lirik, bikin ini, bikin lagu, mengenalkan Nabi, mengenalkan sholawat, tidak sedikit yang tersentuh dengan Islam. Dan tidak sedikit yang Islam. Bingung kan hukumnya? Masuk Islam karena musik. Apakah disebut Islam? Mungkin. Sisi yang mana nih, yang mana? Nah, gini. Kalau haram mutlak. Ini saya menerangkan hukum ya, bukan pro sana sini, bukan. Kalau hukumnya haram mutlak, sekarang tanya statusnya. Bagaimana dengan yang di zaman Nabi, ada yang nyanyian bahkan pakai rebana, sebagian pakai alat, itu saat pernikahan dilakukan, dinyanyikan. Dan Nabi katakan, komentar Nabi, biarkan, ini kan hari rayanya. Teman-teman yang mengharamkan mutlak mengatakan kecuali dalam kondisi itu. Ingat loh, haram mutlak itu kalau ada kecuali sifatnya darurat. Itu haram mutlak dalam fikih itu. Contoh gini. Maaf ya, apa hukumnya daging babi? Haram dikonsumsi, haram. Kecuali tuh, dalam apa? Dalam terdesak, situasi nggak ada makanan dan sebagainya, yang cuma ada daging babi. Untuk mempertahankan hidup karena darurat, boleh dimakan, bukan untuk menikmati. Makan enak juga ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, dosa hukumnya. Makan untuk menjaga ketahanan hidup sambil nyari makanan yang halal. Begitu dapat yang halal, tinggalkan yang haram. Itulah darurat. Nah, sekarang dihukumi haram mutlak, gak boleh semuanya kecuali dalam pernikahan, berarti darurat. Sejak kapan ada hukum nikah darurat? Maaf, darurat nih, sedang apa? Nikah. Berarti antum nikahnya harus sementara tuh. Pulang dari sini pisah semua tuh. Nah, itulah konsekuensi hukum. Nah, ngajinya mesti sampai ke situ. Kalau nggak sampai situ nanti berat kita. Tapi kalaupun antum ingin mempertahankan diri, bisa menjaga supaya dekat dengan Allah, kalau bukan musisi, bukan pemusik, sudah konsisten, mendingan baca Quran.
Itu aja kesimpulannya. Makanya kalau saya sikapnya, saya menjauhi itu karena saya di Quran apalagi nggak nyambung. Ya, tapi bukan berarti kita hukumi begitu, karena ada teman-teman kita juga yang di dunianya itu. Maka kita terangkan, kamu jangan masuk ke sini, nanti jatuhnya haram. Kalau masih ingin di situ, ada di situ, ini batasannya yang diperkenankan. Dalilnya apa? Ini. Kitabnya apa? Ini. Dulu siapa sanadnya? Ke sini. Silahkan baca. Tapi kalau kamu tidak di situ, ya nggak harus masuk ke situ. Enakan baca Quran. Ya, hafalkan Quran. Silahkan lihat, tanya murid-murid saya menghafal Quran. Pasti doktrin pertama saya, jauhi musik. Kalau sedang baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, supaya tidak terganggu gelombangnya. Fokus. Ya, kalau sudah tahu, sudah paham, sudah itu, ya silahkan. Teman-teman misalnya mau arahkan nazamnya ke pendidikan, jangan salah loh. Yang dulu syair ini sifatnya khamriyat sampai 6 ini, itu yang tadinya malahi melalaikan oleh ulama, diambil notasinya, diganti arudnya menjadi arud ta'limi untuk pendidikan. Contoh, notasi yang sama mustaf'ilun, dulu dipakai mabok, sekarang dipakai belajar alfiyah, kaidah bahasa Arab. Itu rumusnya sama. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badha bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi suqti fa'iqatan alfiyah tabni muti wa huwa bisabqin idun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatin akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfudil kalim. Haram nggak? Ayo bilang haram. Itu kan lagu. Pesantren-pesantren kita kalau lararan itu saking nggak ada kendang pakai galon. Pakai galon. Untuk apa menyesuaikan irama ini? Supaya hafal alfiyahnya. Ada alfiyah di ilmu hadis, ada. Bahkan alfiyah di qiraat sabah itu ada. Lagunya pakai apa? Pakai tawil sifatnya. Matan jazariyah itu matan, itu nadham. Asalnya ada rumusan ini. Ayo yang ngaji-ngaji tajwid itu pakai nadham, pakai matan itu. Dari sini. Terus hasil dari situ ngaji Qurannya haram. Kan nggak mungkin. Nah kita sampai situ. Nah, saya dari S1 masuk ke S2, S2-nya saya perdalam peralihan transisinya ke alfiyah. Makanya tesis kami itu Manhaj Ibnu Aqil fi Syarah Alfiyah bin Malik. Tentang alfiyah saya tulis itu S2 saya. S3-nya praktek di Quran. Apa judulnya? Al-Ilalun Nahwiyah fi Tafsiri At-Tahrir wa Tanwir inda Muhammad Tahir bin Ashur. 30 jilid, Pak. Kami kaji Al-Quran itu 30 jilid, betul-betul 30 jilid. Mengeluarkan gramatikalnya, kaitannya, analisis ayatnya, kata-katanya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Ya nggak apa-apa, lalu antus ada pandangan berbeda, bukan begitu, nggak apa-apa, kita hormati. Cuman yang memberikan pandangan alumni teknik industri kan jadi nggak nyambung gitu. Paham sampai sini? Nah itu gambarannya. Jadi sampai di sini Anda paham sikap saya terhadap musik itu seperti itu. Tapi kalau hukum kita jelaskan supaya mengerti. Dari situlah kemudian menyebar Islam meluas sampai ke Persia dan sebagainya. Notasinya berganti. Dari arud dikeluarkan notasi. Ya ad-durul mufassalah. Durul mufassalah itu mutiara yang tersambung. Lalu kalau kata-katanya dikeluarkan jadi huruf da, dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Dikeluarkan jadi melodi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu asalnya. Dibawa ke daerah ke Sunda itu ada daminati lada, ada pupuh. Ada mas kumambang, ada macam-macam. Budak petik bisa ngapung, babakung ngapung na peting, nah dan sebagainya itu ya kan ada kan itu ya. Ya, itu bapak doblang wawalaran dan seterusnya itu kan ada itu di situ itu pupuh namanya. Daminatila danatina midalatina ada tuh. Saya tuh riset Pak untuk menghukum itu saya riset di sini apa sampai nanti kemudian dipakainya di apa. Ketika orang Islamnya jauh dari Quran ini masalahnya. Ngajinya turun, kesunahnya turun, sehingga lemah, kalah. Kemudian orang-orang Islamnya dibawa peradaban ke barat, oleh barat dikembalikan lagi ke sini. Ini yang jadi problem sekarang. Dulu dipakai ngaji, sekarang dibalikin lagi. Ketika jadi notasi, dibentuk notasi yang dikembangkan lagi. C D F G A B C G A B C D F is G D F is G A B C D A B C D F is Gis A F is Gis A B C dis E B C dis F is Gis A is B F is Gis A is B Cis dis A is Fis Cis is A is Gis A is Bis Cis.
muncul kunci A mayor, A minor, kunci F, kunci G, kunci linggis, kunci tang dan sebagainya, saya nggak paham itu. Ya, bang, bam, 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 bam. Itu asalnya ke situ, balik lagi ke sini. Digabungkan alat itu, ketemunya di mana? Konser, organ tunggal macam-macam, biduannya joget-joget nggak karuan, ya jelas haram. Jadi jangan antum potong seakan-akan Ustadz ini mengatakan ada surat musik dan terkesan menghalalkan musik dengan itu. Itu dipertanggungjawabkan di akhirat tuh. Dipertanggungjawabkan. Ya itu jelas haram. Paham ya? Nah, Quran bukan musik. Quran bukan musik. Kalau ada yang mengatakan Quran itu salah fatal. Karena itu jangan Quran dibawa dengan lagu-lagu dan irama musik. Kalau sudah ini notasi musik jangan dibawa ke situ. Makanya si Aiman Suwedi itu koreksi betul tuh waktu ada salah satu peserta itu menggunakan banyak lagu. Oleh beliau koreksi, Quran diturunkan bukan untuk didengar nyanyian. Quran diturunkan supaya dihayati maknanya, dipedomani, diamalkan dalam hidup. Karena itu irama Quran gak bisa disebut irama musik, karena irama musik itu sudah ada formulasinya. Irama Quran itu gak ada dengan musik. Irama Quran itu lahir secara alamiah ketika kita belajar tajwid. Dikeluarkanlah di 15 tempat di tubuh kita tempat keluarnya suara. Dari 29 huruf keluar di 15 tempat ini disebut makhraj, jamannya makharij. Makharijul huruf dengan semua gayanya. Dari sini dari bawah A dengan H keluar tanpa sekat, A bukan E. Disalah kalau ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu salah, A bukan E, A. Ya, jadi kalaupun bagus tapi salah, panas telinga kita itu. Ya, H nggak ada sekat. Masuk ke sini halak itu dibagi lagi nanti, adna yang sini ada pertengahan, ada yang ujung aqsal halak, yang di tengah-tengah ada H dengan A, H huda, H di sini huda petunjuk, huda nyanyian buat unta. Ya, hudal lil muttaqin pakai H bukan hu. Hudal lil muttaqin petunjuk untuk orang takwa, hudal lil muttaqin orang takwa naik unta dinyanyiin. Salah. Bukan arad, alamin. Di sini alamin semesta alam, alamin orang-orang sakit. Fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah penguasa semua alam. Alhamdulillahi rabbil, di luar Quran, alamin. Segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang sakit. Salah. Fatal. Bukan A, bukan A, ngalamin. Nah, nggak ada. maaf. Contoh aja. Nah, jadi nggak bisa dipakai itu. Nah, iramanya keluar apa? Itu bukan irama sebetulnya. Itu alamiah keluar dari tubuh ketika dipakai bacaan dengan tajwid. Ini baca kalau pendek maknanya begini, kalau panjang begini. Bukan karena lagu, nggak ada hubungan sama lagu. Sebab kalau dibaca pendek makna berubah. Harus panjang bacanya. Ya. Fataha pendek, fataha beda sedikit sudah beda. Ya, fataha buka, fataha saling buka sudah lain. Makanya mesti baca mad, panjangin mad. Pak Imad bapak panjang tuh. Ya, mad. Kapan berhenti waqaf, kapan nyambung wasal. Kalau nggak berhenti nyambung mana salah. Jadi bukan karena irama. Makanya definisinya at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bi haqqu mustaqim nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafwi wa nahwihima katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamat qiyam min al-hadrati nabawiyyati afsahiyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i billahi ta'ala. Kan begitu di Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid itu. Tujuan kita baca Quran mendapatkan ridha Allah, lisannya dijaga, bacakan huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan sifatnya, sehingga sesuai karakternya. Kapan tipis, kapan tebal, bukan karena irama. Makanya Quran nggak bisa dibacakan dengan lagu-lagu irama yang sudah khusus di bidang-bidang musik, nggak bisa. Nggak usah aneh-aneh. Misal nih, Madid, Tala'al badru alaina. Itu dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada imam-imam ahli qiraat baca Quran pakai irama itu. Coba aja sini Ad-Duha pakai irama itu. Wad-duha wal-laili idza saja, bubar jemaah. Apa saya silakan. Terus kalau udah ada yang nyeleneh begitu yang lain ngikut. Ya, para alisan sana ngikut tuh. Irama Al-Fatihah pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Dan hilang. Samaannya hilang.
Ya, makanya nggak usah aneh-aneh, nggak usah langgam Jawa, langgam Sunda, nggak usah aneh-aneh. Quran tuh baca dengan tajwid selesai. Jangan ikutkan Quran ke lagu, ikutkan ke tajwid. Lagu bagus, tajwid salah. Itu kami tuh nestapa dengarnya itu. Capek kita. Ya, orang tua kita dulu tuh sederhana, dari mulai ngajinya pakai bacaan-bacaan qiraati misalnya, turunannya itu kan jelas tuh, baca sampai saking bisa pengen ngaji tuh pakai lampu semprong. Yang kayak semprong lampu gitu kan. Ya, a fata a fa fata fa lam doma lu apa lu ini macam-macam kan. Ya, balas sama yang sana lagi, ba fata ba fa fata fa lam doma lu bapak lu kan. Lagi tuh ngajinya tuh nggak aneh-aneh, lagu ini lagu itu, biar ngaji aja pakai tajwid, kerasa tuh enak ke hatinya itu. Ya, jelas sampai sini. Nah, itu yang saya maksudkan. Setelah ini terserah. Ya, saya tidak menyukai perdebatan, kegaduhan macam-macam. Karena gini, kalau orang sudah gaduh, dijelaskan pun tidak akan terima. Sudah bid'ah aja katanya. Jadi ada seorang psikolog tuh, William James namanya, mengatakan begini, kalau orang datang menerangkan yang baru dan dalam, dan orang belum terbiasa, dia akan menolak. Dia katakan nggak benar itu. Setelah datang bawa dalil, nanti lain lagi. Oh, nggak begitu juga. Ya, nanti setelah diterangkan secara detail, nanti lain lagi. Memang seperti itu kok biasanya, gitu. Tapi tetap tidak mau terima. Jadi makanya kita ngajar, ngaji, tidak harus dengar persepsi orang, dan jangan jatuhkan orang. Nggak usah celah orang, yang penting paham hukum. Nanti sikapnya bagaimana, masing-masing memilih, kan tidak boleh memaksa. Fadzakir innama anta lasta alaihim. Tapi kita punya sikap. Saya sampaikan pada anda, kalau anda nggak ada di dunia musik, nggak usah masuk ke situ. Baca Quran, baca hadis, ngaji. Tapi kalau anda jadi musisi, lihat batasan-batasan, jangan terjerumus pada yang salah. Paham sampai sini? Nah, alhamdulillah. Jadi itu yang teman-teman bisa kami bahas, dan saya bertanggungjawabkan. Ya, karena ada kitab, ada semua, ada ayat, ada hadis, ada macam-macam. Ya, nanti saya tunjukkan deh. Ya, pada teman-teman nanti aja, nggak usah sekarang, kan tidak boleh mendahului takdir dan sebagainya. Itu teman-teman tahu. Ya, nanti kalau saya sudah ada di tempatnya, saya kabari teman-teman semua. Tapi kata kuncinya begini: konferensi ahli Quran sedunia berkumpul, membahas tema dan sebagainya. Kumpulnya di satu tempat, saya nggak perlu sebutkan. Dan yang diundang cuma ahli Quran. Saya terpilih mewakili Indonesia di WA langsung. Kan nggak mungkin manhaj rusak dipilih untuk datang ke situ. Mustahil. Nih Ustadz Hunaif ini di Al-Azhar. Saya ini diundang saya Al-Azhar, karpet merah ditungguin, datang. Kan nggak mungkin kalau akidahnya menyimpang kita datang diundang saya Azhar. Ya, nggak percaya tanya aja ke sana. Tanya kedutaan Mesir dan seterusnya. Jadi ya untuk apa? Tapi kan nggak perlu bicara-bicara begitu, untuk apa gitu. Kita ngajar bukan untuk begitu. Nggak ada kebanggaan. Yang bangga itu kalau Allah ridho. Takut kalau kita itu nggak diridhoi Allah, itu aja. Makanya Ustadz tuh tolong, ini Ustadz Hunaif ini beliau ini lulusan Al-Azhar. Ilmunya banyak, yang perlu diviralkan yang begini. Kasih fokus itu. Ya, nanti ngajar di channel-channel kita itu supaya orang tahu. Oh, ini ilmunya ada, jalurnya begini dan sebagainya. Yang perlu diviralkan tuh dari daerah-daerah ulama-ulama kita, kan banyak itu. Ada Gus Qayyum, Gus Baha, macam-macam yang lain. Itu harus banyak dikasih panggung supaya banyak tercerahkan. Gitu. Kok ngaji kok jadi pandai, yang ramainya malah saling menghujat. Ngaji apa dapatnya? Coba antum ngaji, setelah itu kok pandainya pandai mencela, pandai menilai, pandai mencaci. Itu antum dapat apa? Lalu anda katakan ngaji kami Quran dan Sunnah. Di mana Quran mengajarkan begitu? Di mana Sunnah mengajarkan begitu? Kan musibah itu. Yang kasihan tuh yang awam-awam baru pengen belajar, ketemunya yang begitu. Kan kasihan gitu. Saya tuh nggak pernah kenal Bapak Ibu sekalian, nggak tahu. Bayangkan, nggak kenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba mengatakan Ustadz itu bermasalah manhajnya. Ketemu aja nggak pernah. Ya. Lalu ada yang mengatakan saya pernah ngaji dengan beliau tahun sekian. Setelah saya tahu penyimpangannya saya tinggalkan. Ya silahkan aja kalau mau ditinggalkan, nggak ada masalah. Tapi ketika anda menilai, itu yang dipertanggungjawabkan. Saya tidak menuntut anda untuk datang. Ya, kalau mau ngaji dengan siapapun, alhamdulillah sepanjang bisa dekat dengan Allah. Tapi ketika anda menuduh, tanggung jawab di hadapan Allah. Dan saya nggak pusing, nggak saya pikirkan. Kenapa saya bahas ini? Bukan karena tuduhan-tuduhan macam-macam. Karena teman-teman minta penjelasan hukum lengkap, saya bahas sekarang. Karena anda aja. Bukan karena menjawab tuduhan. Jadi nggak ada hubungan. Klarifikasi. Nanti bentar-bentar ada konten-konten pemburu konten nih. Klarifikasi Ustaz tadi. Potong lagi nih. Nah, bentar lagi nih ada pemburu konten nih. Ya, itu ngajinya bukan pakai ngaji kitab, itu ngajinya YouTube.
Ya, bukan sorop, taba ya tubu YouTuban. Ya, fasbaka yu Facebooku, Facebookan, Instagram ya Instagrimu, Instagraman gitu ya. Udah, nanti lama-lama malah setannya banyak datang, kita malah teralihkan pada sesuatu yang tidak baik. Istighfar, salawat pada Nabi perbanyak. Ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya tawwab fir lana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa